Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, sebagai muslim yang baru mengenal keutamaan amalan sunnah di usia yang telah senja, mohon nasihat dan motivasinya Ustadz. Banyak sekali lingkungan yang mencibir dan kurang suka dengan kita yang berjenggot dan bercelana cingkrang. Meskipun kami tahu hal tersebut adalah bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah bunyi dalilnya hadis akan hal tersebut? Syukron barakallahu fikum. Nah, ada seorang ulama yang beliau punya jenggot yang cukup lebat ya. Dalam posisi sakit karena beliau sudah sepuh. Beliau sudah ya usia mungkin di atas 70-an tahun. Dalam posisi sakit yang itu merupakan sakit yang mengantarkan kepada wafatnya beliau. Dokter menyarankan untuk kepentingan medis sebaiknya jenggot Anda dicukur. Lalu beliau sampaikan, saya tidak mau menghadap Allah dalam kondisi tidak mengikuti sunnah Nabi SAW dalam penampilan. Sehingga bertahan berpenampilan sesuai sunnah itu bagian dari perjuangan. Maka beliau meskipun sudah diminta oleh pihak dokter, ini dalam rangka untuk kepentingan medis, bagaimana kalau jenggotnya dicukur? Beliau milih tidak, saya nggak mau, bertahan seperti ini saja. Kalaupun saya mati dalam posisi tetap bertahan di atas sunnah. Kalaupun saya hidup kembali dan Allah kasih kesembuhan, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam banyak hadis yang sahih, khaliful yahud wa'aful liha. Jangan tiru Yahudi, biarkan jenggot. Jadi beliau minta biarkan jenggot. Biarkan itu artinya nggak usah diganggu, biarin aja. Baik. Ada perintah khusus sebagai penjelasan perintah umum. Maka melaksanakan perintah umum bentuknya adalah dengan melakukan yang khusus. Contohnya kayak gini. Orang tua ngasih perintah kepada anaknya. Wahai si A, anaknya namanya si A ya. A, nanti kalau ada tamu, muliakan tamu, kasih makan. Ada berapa perintah ini? 2. Perintah umum. Apa perintah umumnya? Muliakan tamu. Apa perintah khusus? Ngasih makan. Maka disebut sebagai telah memenuhi perintah umum orang tua, yaitu memuliakan tamu, jika anak ini melakukan perintah khusus. Datang tamu, dikasih suguhan, dikasih handuk suruh mandi, dikasih minum, tapi nggak dikasih makan. Udah? Tamunya pulang, anak lapor kepada bapak, Pak, tadi ada tamu, tak kasih minum, tak kasih suguhan ya, tapi nggak tak kasih makan. Suguhannya minuman ya. Tak kasih minuman tapi nggak tak kasih makan. Tak suruh mandi, suruh istirahat. Apakah berarti anak sudah melaksanakan perintah orang tua? Belum. Kenapa belum? Karena perintah khususnya belum dikerjakan. Maka jika Nabi SAW meminta khaliful yahud, jangan tiru Yahudi, wa'ful liha, biarkan jenggot, maka melaksanakan perintah umum yaitu agar kita tidak niru Yahudi, bentuknya adalah dengan melaksanakan perintah yang kedua. Paham di sini? Baik. Karena bagian dari prinsip syariat, ketika syariat ini datang, syariat ini mengajarkan beda dengan Yahudi dan Nasrani. Sebab dua umat ini datang lebih awal dan mereka punya penyimpangan, maka Nabi SAW datang meluruskan aneka penyimpangan itu agar tidak terjadi pada umatnya. Aneka penyimpangan-penyimpangan itu disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis beliau. Sebagian diantaranya adalah masalah penampilan. Oleh karena itu Anda bisa bersabar ya. Barangkali tetangga atau teman karena mereka belum tahu ilmunya ngasih komentar demikian, ini barangkali adalah ujian. Dan insya Allah itu lebih ringan dibandingkan ujian yang dialami di masa silam oleh para nabi.
sehingga Anda bersabar, semoga nanti mereka juga dapat hidayah. Nah,